من الأهوال وكتعبي صبا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال وكتحبيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربي بك يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب توسلنا بالحبيب كد حاجاتنا كريم يا ربي بك ويا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالصبا بلغ قصيدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد حضرات المكرمين والمحترمين Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Besar Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur bersama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan kita sampaikan selawat dan salam kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya. Mu'ali ta'lim kita yang mulia ini di hari yang mulia dan di pagi cerah ini, mari sama kita awali membaca kitab suratul Fatihah dengan hajatan mudah-mudahan apa yang kita kaji dan apa yang kita pelajari asbab daripada turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat wal afiat dan panjang umur, terlebih diberikan daripada pahaman yang baik, dan tentunya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diruskan niat kita dalam menuntut ilmu
Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Ada hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi ususun ila syekh Qatib أوصل الكتاب الإمام أبو السجن وإلى شيخنا شيخ كامل بن موسى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kami bisa bersilaturahim kepada bapak-bapak semuanya pada LKM Masjid Besar Al-Ridwan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diminta untuk membawakan tematik yaitu berkenaan dengan udhiyah atau berkurban, atau kita menyembelih hewan kurban kita pada hari-hari yang dimana dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Maka kami membuka dalam kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja. Kita yang mudah-mudah saja ya. Itu sarah daripada matan Al-Imam Abu Suja radhiyallahu anhu wa radha yang disarahkan dijelaskan oleh guru kami Syekh Hisham Hamid Kamil Musa Al-Azhari Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada kemuliaan dan daripada pemahaman yang baik tentang apa yang kita kaji dalam kitab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun al-udhiyah. Pasal tentang berkurban ya. Jadi dalam bahasa kita kenal berkurban itu dalam bahasa adalah udhiyah, dari pecahan kata dohwah, wahiyya awwalun nahar, yaitu pengawalan dari siang hari namanya dohwah. Makanya kita kenal kalau sholat sunnah di awal waktu siang, sholat sunnah duha. Jadi udhiyah dari kata dohwah, yang berarti awal siang setelah terbitnya matahari ya. Maka orang yang berudhiyah nanti waktunya pun demikian, setelah terbit matahari. Secara syariat ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala fi yaumil 'id wa ayyamit tasrik. Secara syariat kita kenal udhiyah atau berkurban ini ialah sesuatu hewan kurban atau hewan ternak yang kita punyai lalu kita sembelih, niatnya taqarruban, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari apa dan kapan? Yaitu di yaumil 'id, pada hari raya kurban, wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Maka seseorang apabila di tanggal 10 tidak bisa, boleh dia berkurban tanggal 11. 11 tidak bisa, tanggal 12. 12 tidak bisa, maka tanggal 13. Maka kaum muslimin dimanapun berada, dari barat ke timur, utara ke selatan, mereka diperbolehkan dan dianjurkan ketika mampu maka mereka berkorban pada hari tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah, selama 4 hari. Maka dalam penamaan udhiyah ini summiyatil udhiyah bihadal ism nisbatun li awwaliz zamani fi'lihi, karena udhiyah ini dinamakan udhiyah berkurban karena ia dilakukan atau dilaksanakan
pada awal waktu tersebut, yaitu di awal waktu siang atau setelah terbit matahari. Maka kita kenal bahwasanya apa saja yang harus kita sembelihkan pada hari raya kurban, yaitu na'ami dalam bahasa kurban, atau dalam jamaknya al-an'am. Kita kenal dengan surah al-an'am. Apa saja yang kita boleh kita sembelih pada hari raya tersebut selama 4 hari, yaitu al-ibil, unta, wal baqar, yaitu sapi, wal ghanam, itu kambing, wal ma'az, juga semisal kambing domba. Maka kita kiaskan, namanya sapi kita kiaskan sama seperti halnya kerbau dan sejenisnya, begitupun kambing dan sejenisnya, itu domba. Maka seseorang apabila mempunyai hewan di rumahnya, di peliharaannya, dia menyampaikan nisab, boleh ia dikorbankan pada hari raya Idul Adha. Dan jikalau tidak ada peliharaan namun dia mempunyai uang lebih, rezeki lebih pada hari tersebut, maka dianjurkan dalam fikih kita, itu dalam fikih al-Imam Syafi'i, dianjurkan untuk berkurban. Maka dalam hukumnya, dalam mazhab kita, al-udhiyah sunnatun mu'akkadatun, sunnah yang dianjurkan. Adapun kemudian dalam mazhab lain, terutama al-Imam Malik mengatakan dalam kitab Kifayatul Akhyar, maka beliau mengatakan liwujubiha, maka kurban itu wajib. Siapa di sini mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, wajib besok berkurban pada hari raya Idul Adha. Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan barang siapa man qadara, maka juga mereka yang mampu pada hari-hari Idul Adha dari tasyrik, mampu ia berkurban, maka wajib hukumnya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, itu dianjurkan, sunnah yang dianjurkan. Wa yudzi'u sunnatun ma'akkadatun wa takunu wajibatun bitta'in. Namun dalam hal ini guru kami Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa mengatakan bisa menjadi wajib, namun bitta'in, dengan ada syaratnya, ada pengikatnya. Apa itu? Ka'iyyu'ina syatan mu'ayyanatan wa yakhussuha bitabah. Semisalnya dia mengatakan saya punya kambing 10 atau 20, maka dia tentukan ini kambing untuk dipotong di hari-hari Idul Kurban, maka wajib dia untuk berkurban, karena disitulah dikatakan bisa menjadi najar, ya, menjadi hutang seseorang apabila mengatakan kambing saya punya 10, kalaulah ada kambing yang boleh dikurbankan atau sudah setahun bahkan 2 tahun, bahasa kita opak pak, giginya udah tunggal 1, maka wajiblah dia dikurbankan. Bi ayyal tazima taqarrubun ilallah bidabil udhiyah, maka niatnya bukan lagi riya, bukan lagi sum'ah, ingin dengan orang lain, bukan ingin dianggap mampu, tapi niatnya taqarruban, dia berkurban mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban bisa bermakna taqarruban, yaitu mendekatkan diri itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam ayatnya dalam surah Al-Kautsar ayat 2, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian kepada Tuhan kalian, wanhar, maka bersembelihlah, berkurbanlah pada hari raya Idul Adha. Maka dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu,
bahwasanya qala berkata dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban, berudhiyah bi kibsaini amlayhaini aqranaini. Beliau itu nyembelih pada hari-hari Idul Kurban dengan 2 kibas, 2 kambing, Pak. Gemuk, tanduknya juga panjang, punya tanduk, Pak. Nah, disinilah para ulama mengatakan bahwasanya bolehlah kurban tersebut, kambing tersebut yang ada tanduknya. Ya. Dzabahuma biyadihi wa samma wa kabbara. Beliau itu menyembelihnya dengan tangannya sendiri, lalu dia mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu ala safahima junubuha wal murajjani bil unuq. Beliau menaruh kakinya pada leher kambing tersebut. Nah, gitu Pak. Jadi kalau motong kambing, kaki kita ke leher. Ya. Tapi kalau Anda pegangnya nggak apa-apa. Tapi bagusnya kalau sendiri, kakinya ke leher supaya tidak bergerak lehernya ketika dipotong. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memotong atau menyembelih hewan kurban. Wa yujzi'u fiha al-jaz' min ad-dha'ni, maka diperbolehkan bagi kita semua untuk menyembelih hewan kurban kambing, yaitu mereka itu hewan kurban yang sudah setahun masuk ke umur 2 tahun. Nama dalam bahasa Arab dha'nun, ya. Dalam bahasa Arab dha'nun. Wasaniyu minal ma'zi, dan juga diperbolehkan kita berkurban dengan hewan kambing yang sudah berumur 2 tahun namun masuk sudah ke umur 3 tahun. Dan begitu juga wasaniyu minal ibil, kita juga diperbolehkan untuk memotong hewan kurban bernama unta, umurnya tidak kurang daripada 5 tahun dan masuk ke umur 6 tahun. Jadi sudah punya 5 tahun, tapi sudah berjalan 6 tahun. Begitupun kita diperbolehkan wa tudzi'ul badana an sab'atin. Begitu juga kita diperbolehkan ketika wasaniyu minal baqar, kita pun diperbolehkan untuk memotong sapi, kerbau ketika hari raya Idul Kurban, yaitu umurnya 2 tahun dan masuk ke umur ke-3 tahun jalan. Wa tudzi'ul badana an sab'atin. Begitu pula kita diperbolehkan dengan kita memotong hewan kurban bernama sapi tersebut untuk 7 orang. Wal baqara an sab'atin. Begitupun onta, begitupun kerbau sama 7 orang. Ya. Wasyatun an wahidin. Kalau kambing dan semisalnya maka cukup untuk 1 orang. Begitu demikian yang disampaikan oleh para ulama kita. Lalu bagaimana kalau misalkan asyirkah fil udhiyah, yaitu mereka berkurban lalu bareng-bareng kurbannya, ya. Sama-sama bermusyarakah, kalau 7 orang itu disatukan, ya. Menjadi 7 orang, kambing, sapi 7 orang, ya. Maka fasyirka fil udhiyah asyatul wahidun la tujzi'u illa anil wahid. Kita boleh itu kambing kita potong, kita sembelih, tapi dihususkan untuk 1 orang. Wala yazuzu al musyaraka fiha, enggak boleh kita barengkan 1 kambing tersebut untuk peruntukan lebih daripada 1 orang. Fa idza syaraka isnani fi syira'in syatin wahidin fa hiya shadaqah. Kalaulah seseorang itu membeli, 2 orang membeli hewan kurban kambing tersebut untuk disembelih pada hari raya Idul Adha, maka hukumnya sedekah. Wala tasihhu udhiyah, bukan berkurban hukumnya.
illa kecuali di sini. Idza kana min ahli baitin wahidin. Kecuali dua orang tersebut dari satu keluarga. Misalkan suami dan istri, bapak sama anak, adik sama kakak. Maka boleh itu berkurban, beli satu kambing berdua untuk dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Kenapa? Lam tastaqil hayatun kullu minhuma, karena satu sama lain tidak bisa berpisah kehidupannya, karena dalam satu keluarga yang satu itu butuh si A, yang B butuh si A ya. Yang A butuh si B, B si A. Sama bapak butuh ibu, ibu butuh bapak. Maka semuanya diperbolehkan. Begitulah yang diriwayati oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu arda, bahwasanya kana rajul fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya Pak. Ya, kenapa boleh kita berkurban satu kambing untuk keluarga kita semuanya? Riwayatnya daripada riwayat sahabat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Apa? Dulu waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang berkurban dengan satu kambing untuk dirinya, jiwanya, wa an ahli baitihi, dan juga untuk keluarganya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaquluna wa yut'imuna, maka mereka makan dari situ dan memberi makan dari situ. Boleh. Tapi dalam satu keluarga. Lalu bagaimana kalau kita al-musyarakah fil baqarah wal ibil? Apakah boleh kita itu bareng-bareng untuk beli satu sapi, beli satu onta? Boleh. Tazuzul musyarakah fil baqar wal jamus wal ibil. Boleh kita bareng-bareng untuk beli kambing, beli sapi, beli kerbau, beli onta, bisyartin, dengan syarat alla yazida adadul musyarikin an sab'atin ma'a tasawi ashum. Jangan sampai melebihi daripada 7 jiwa atau 7 orang. Ma'a tasawi ashum, sama bayarnya sama. 7 orang, kalau sapinya harganya 21 juta, maka per orang dibagi 7, maka 3 juta. Tidak boleh yang 1,5 juta, yang satu 3 juta. Tidak boleh. Wa yazuju ayyastarika syakhsun bisahmaini aw aktsar. Boleh kalau misalkan dari 7 orang tersebut atau 6 orang tersebut dia 2 jiwa, bayar 2 jiwa. Yang 5 orang 3 juta, dia sendiri 6 juta. Saya 6 juta, 2 kali lipat. Boleh. Ya, seperti itu. Yang penting jangan lebih daripada 7 jiwa. An Jabir radhiyallahu anhu arda, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu arda qal, berkata, naharna ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami berkurban bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Hudaybiyah al-badanah, yaitu seekor sapi, seekor unta, an sab'atin wal baqar an sab'atin. Sapi untuk 7 orang, begitupun unta untuk 7 orang. Akhrajahul jamaah, maka diriwayatkan oleh banyak imam perawi. Faidah: al-udhiyah bi sab'atin syiyah afdalu min al-udhiyah bi banah aw barakah. Berkurban dengan 7 kambing tersebut lebih afdal, lebih utama daripada kita berkorban dengan 1 onta atau 1 sapi. Kenapa demikian? Nanti ada riwayatnya Pak di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing. Kenapa? Karena setiap helai daripada rambut-rambutnya, setelah setiap tetes daripada darah-darahnya,
Sebelum darah tersebut jatuh ke bumi, Allah sudah terima darah tersebut. Maka kalau misalkan kambingnya banyak, darahnya banyak. Kambingnya banyak, begitupun rambutnya banyak. Karena hadisnya ada di sini, nanti kita baca. Faidah, afdalu anwa'il udhiyah. Adapun jenis daripada udhiyah tadi, yang utama berkurban dengan apa? Maka dengan kambing. Kalau sapi 1, kambing 7. Mana yang bagus? 7 kambing. Bagaimana kalau jenisnya yang bagus untuk berkurban? Jenisnya yang bagus adalah dagingnya yang paling banyak. Onta, terus sapi, kerbau, baru kambing. Jadi kalau ditanyakan jenis apa yang paling berkurban yang bagus, itu onta, sapi, kambing. Yang mana yang lebih afdal, kambing atau onta ketika berkurban, atau sapi? Kalau saya punya kambing 7, sapi 1, mana yang lebih bagus? Maka yang paling bagus adalah 7 kambing. Tapi kalau segi manfaatnya, maka yang lebih banyak dagingnya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Baik, Bapak semua. Maka dalam syarat udhiyah ada hal yang tidak diperbolehkan dalam kita berkurban, itu ada 4 hal. Yang pertama, al-awra bayyinu awwaruha. Kita tidak boleh berkurban yang mana kurban tersebut ada aibnya. Misalkan awra, yaitu dari bagian kepalanya ada yang hilang, kuping, mata, ya, aurat, ya, maka tidak boleh. Apalagi dia itu nggak bisa melihat hewan kurban tersebut, maka tidak boleh dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Ya. Yang kedua, wal arja'u bainu arjuha. Tidak boleh hewan kurban tersebut pincang kakinya. Ya. Maka hewan tersebut kalau kakinya pincang, maka dia terus ketika berjalan dia dilewati, bahkan banyak tidak bisa berjalan dengan cepat. Maka disinilah para ulama tidak memperbolehkan karena ada aibnya. Mungkin barangkali ketika dia makan Pak susah Pak. Ya, kalau hewan kurban dikasih makan dia buru-buru nyamperin. Nah, karena pincang susah jalan. Nah, inilah tidak diperbolehkan. Ya. Wal adba al bainu adbuha, yaitu hewan kurban tersebut kurus, nggak ada dagingnya, tidak diperkenankan juga. Cari Pak yang gemukan Pak. Ya. Kalau bisa 2 bulan, 3 bulan atau beberapa bulan yang lalu sudah kita kasih vitamin, ya. Kita kasih makanan yang terbaik supaya gemuk. Jangan kita suntik pakai air Pak, ada sekarang Pak ya. Iya, tuh. Sampai boyesan tuh kurban-kurban sekarang. Kena judulnya PMK Pak. Ya, karena apa? Kebanyakan minum, kebanyakan obat mungkin barangkali. Ya, seperti itu. Wal maridah bayyinu maraduha, yaitu hewan kurban tersebut sakit, maka tidak diperbolehkan kita untuk berkurbankan. Kalaupun sedikit, kecil sakitnya, maka diperbolehkan. Tapi kalau sakitnya banyak hewan kurban tersebut, jangan kita kurbankan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian dalam sabdanya yang tadi saya katakan. Jangan sekali-kali kita berkurban dengan hewan yang ada aibnya, dari kepala sampai ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita lihat Pak, ya. Karena itu adalah taqarruban kita kepada Allah, wasilah perantara kita dekat kepada Allah. Apakah kita pengen Pak mengasih hadiah kepada kekasih kita tapi ada aibnya, ada buruknya? Kira-kira kekasih kita nerima nggak Pak? Nerima Pak, tapi apa? Nggak senyum Pak. Masih ada memblehnya Pak. Begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kurban kita yang terbaik Pak, supaya Allah cintai.
supaya Allah ridai, supaya Allah senang terhadap apa yang kita kurbankan. Baik, Bapak-bapak, terakhir mungkin waktu daripada udhiyah tersebut. Waktu udhiyah dimulai daripada wa waqtul dhabhi min waqti salatil Id ila ghurubi syamsi min akhir ayyami tasrik. Boleh kita menyembelih hewan kurban tersebut mulai daripada waktu salat Idul Adha sampai terbenamnya matahari di akhir hari raya tasrik, itu tanggal 13 Zulhijjah. Wa yustahabbu 'inda dhahwi khamsatu asya. Dan disunahkan, dianjurkan ketika kita menyembelih hewan kurban ada 5 hal. Pertama, tasmiyah, bismillah. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kebanyakan kita bismillah. Dalam ilmu tasawuf, Ar-Rahman, Ar-Rahim panjang. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Apakah kita sayang sama hewan kurban? Kalau sayang jangan Ar-Rahman Ar-Rahim, baca bismillah aja. Ya. Bismillahi Allahu akbar. At-tasmiyah wassalatu 'alan nabi. Baca selawat. Bismillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat kita. Kita motong hadap kiblat. Wat takbir, lalu kita mengundangkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang motong usah panjang-panjang, Pak. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar, Allah kepanjangan ini. Hewan kurban udah nangis dulu. Baca Allahu akbar aja. Tapi yang lain yang menonton sambil takbir. Sambil takbir. Karena hari raya Idul Adha tidak seperti hari raya Idul Fitri, Pak. Kita terbalik, Pak. Hari raya Idul Fitri sebulan, Pak. Idul Adha habis sholat udah selesai takbirannya. Habis. Terbalik, Pak. Idul Adha kita takbiran sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dimulai daripada terbitnya matahari tanggal 10 Zulhijjah, bahkan sore sebelum tanggal 10 Zulhijjah diperbolehkan sampai hari tasrik habis, itu tanggal 13 Zulhijjah. Tapi kalau hari raya Idul Fitri, maka ketika khatib sudah selesai naik mimbar, dia udah sholat, kalau naik mimbar selesai sudah takbir, nggak ada takbir lagi. Ada takbir untuk sholat hari raya itu. Ini berbeda. Wastiqbalul kita menghadap kiblat, wa takbir mengumandangkan takbir. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hewan kurban, dia memotong hewan kurban, maka wajjaha sallallahu alaihi wasallam jabitahatahu ilal kiblah. Hewan kurban tersebut dihadapkan ke arah kiblat. Begitupun yang memotongnya ke arah kiblat. Kakinya nyemek ke leher kurban. Maka diam hewan kurban, udah potong. Bismillahi Allahu akbar. At-takbir, maka kita bertakbir layaknya kita, kalau sunnahnya hanya sekali, tapi sempurnanya 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cukup. Ya, jangan kelebihan, Pak. Panjang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, kelamaan hewan kurban menatu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi ketika memotong hewan kurban, kibasnya yang 2 itu membaca bismillah, membaca takbir, sama wa kabbara, dan doa bil qabul. Apa doanya, Pak? Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau kurban orang lain, fataqabbal min, sebut namanya. Allahumma hadza minka, ya Allah ini kurban darimu, karunia, rezeki darimu. Ya. Wa ilaika, dan kembali lagi kami berkurban untuk mendekatkan kepadamu. Wa ilaika fataqabbal minni, maka terimalah kurban dari saya. Kalau dari orang lain sebut namanya fataqabbal min siapa? Ya. Jadi bismillahi
Allahu Akbar, atau Bismillah ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar boleh, atau Bismillah ya Allahu Akbar juga boleh, ya. Baru kita baca doa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min, sebut namanya. Baru kita yang 7 orang, sebutin 7-7-nya. Nah, ya, seperti itu. 7-7-nya sebutin. Apa? Pulang. Sebutin. Ya. Iya, tugas panitia. Sebutin namanya di situ. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut minni, dari saya. Kalau misal kurban itu dari orang lain, jangan minni. Lah kurbannya buat dia semua. Habis. Kasihan yang berkurban. Wah, udah 3 juta setengah ya. Ada yang 4 juta seorang. Nah, kasihan ya. Seperti itu. Sebut namanya. Ya. Tapi jangan panjang-panjang namanya. Ya. Namanya pendek-pendek aja. Misalkan Ahmad, Nopal, udah Ahmad aja udah sebutin. Kalau juga mah tahu. Ahmad bin siapa sebutin. Ya, itu. Ayyudhabbiha al-mudahhi bi nafsihi. Kalau bisa yang mengkurbankan hewan tersebut dia nyembelih sendiri. Dianjurkan, disunahkan. Fa illam yaqdir, kalau tidak mampu menyembelih sendiri, syahidal udhiyah, mereka menyaksikan hewan yang disembelihnya. Maka nanti di masjid ini kalau bisa yang berkorban dihadirkan, diundang. Hewan kurban ente dipotong jam sekian, hadir ya. Nah, itu dianjurkan. Begitu pun Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah ketika berkurban, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, hai Fatimah, sini. Ya Aisyah, sini. Kenapa ya Rasul? Kamu kan berkorban, lihatin korban kamu dipotong. Nah, seperti itu ya. Itulah yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah sidqin. Kita itu jangan sampai pisau kita, golok kita, apapun yang memotong hewan kurban tersebut harus tajam. Jangan sampai tumpul. Disunahkan untuk ditajamkan terlebih dahulu. Minimal kalau bisa sekali. Sudah darahnya, urat makan, urat napasnya udah potong. Kalau nggak bisa 2 kali. 1, 2. Jangan gini-gini. Kalau begini berarti tumpul. 1, 2. Kalau sekali udah cukup ya udah sekali. Kalau nggak cukup 2 kali, kita balikin. 1, 2. Ya, seperti itu. Idja'ul udhiyah ala syakil aisar. Nah, kurban tersebut kalau bisa dimiringin ke kiri. Dimiringin ke arah ke kiri. Ya, supaya dia juga menghadap kiblat. Jadi miringin ke kiri. Faidah, yustahabbu liman arada al-udhiyah idza dakhala alaihi syahr Dzulhijjah alla yakhluqa sya'ra rasihi aw wajhahu aw badanahu wa la yuqlim adhafirahu hatta yudhi. Nah ini Bu, Bapak semuanya, ini ada yang memahami hadis ini untuk orang yang menyembelih, ada yang memahami hadis ini untuk hewan yang disembelih. Ya, tapi kalau dalam teksnya ini biasanya yang kami pahami langsung ini adalah kepada orang yang menyembelih. Apa? Disunahkan, dianjurkan bagi mereka yang ingin berkurban pada bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13, maka jangan kalau bisa ini. Tadi bukan litahrim, tapi litanzih hukumnya. Paham Pak? Jadi hukum fikih ada yang litahrim, larangan harus. Litanzih, larangan untuk ditinggalkan. Misalkan kita sholat, larangan ketika kita mau sholat jangan makan bawang, jangan makan jengkol, jangan makan petai. Jangan ngerokok. Nah, sudah. Kenapa? Bau mulut. Karena al-malaika yastahi. Malaikat itu malu dan gak mau dekat kepada orang-orang yang bau mulutnya. Maka sunnah ini litanzi kalau bisa. Kalau bisa dijalankan, tapi bukan ditahrim.
Jadi bukan larangan semestinya tidak boleh motong kuku, motong rambutnya, tidak. Alla yahluqa sya'ra ra'si. Kalau bisa jangan dipotong rambutnya. Wa wajahahu, juga bulu-bulu daripada mukanya, jenggot apa ya seperti itu. Wala yuqlim adhafirahu, jangan dipotong kuku-kukunya hatta yudahi, sampai dia itu menyembelih hewan kurbannya. Makanya para ulama ada dalam fikih kan berbeda-beda pendapatnya. Ada yang menafsirkan, menerjemahkan hadis ini kepada hewan kurban. Hewan kurbannya jangan dipotong bulu-bulunya, kukunya jangan dipotong, seperti itu. Artinya kalau kita kumpulkan, kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kepingin, Rasulullah menganjurkan kepada kita supaya ketika kita berkurban maka semuanya dibersihkan sama Allah. Apa? Dibersihkan sama Allah. Dan apapun yang ada di hewan kurban tersebut, rambutnya, kukunya, dan apapun yang di tubuhnya itu bersaksi bagi orang yang berkurban sampai darahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yaqa 'alal ardi illa yaqbalullah. Tidaklah darah kurban tersebut jatuh ke atas muka bumi kecuali Allah sudah terima daripada kurban tersebut dari simpulan yang berkurban. Maka salah satu hikmahnya lagi, kenapa seseorang tidak boleh memotong rambutnya, memotong kukunya, karena dinisbahkan, sekali lagi, dinisbahkan kepada orang yang berihram ketika haji atau umrah. Pak, ketika kita umrah boleh nggak motong rambut, Pak? Ketika kita pakai ihram boleh nggak motong rambut? Boleh nggak motong kuku? Sampai kita tahallul, sudah selesai daripada hal-hal yang dikerjakan, yang wajib, yang rukun ketika umrah, baru kita boleh motong rambut. Tapi kalau haji dan umrah nggak boleh deketin istri, Pak. Tapi kalau misalkan berkurban boleh deketin istri kita, Pak. Sebelum berkurban deketin istri boleh. Tapi kalau umrah lagi berikhram kita, kain ikhram, nggak boleh deketin istri sampai kita tahallul. Itu bedanya, Pak. Orang yang berkurban dengan orang yang berumrah atau berhaji. Itu dinisbahkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalaulah ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, mungkin kita sesi pertanyaan supaya lebih meluas daripada kajiannya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Ketika anak itu akan berkorban itu dan orang tuanya, seperti anak tersebut belum diakikahkan, mana yang didahulukan, akikah atau korban atau diwarengkan? Baik. Al-hukmu yadullu ala illatihi. Jadi dalam usul fiqh dikatakan hukum itu didasarkan karena ada sebab. Karena ada sebab. Seseorang misalkan boleh dia, seorang kita sholat jamaah, sholat subuh atau sholat zuhur. Sholat zuhur, ketika setelah sholat zuhur pasti kita sudahi dengan sholat sunnah ba'diyah. Kenapa? Karena sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Datanglah mayit, jenazah, ya, setelah sholat zuhur atau sebelum zuhur, maka kita tahu ada mana yang didahulukan, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah rawatib, atau sholat mayit. Saya tanya, Pak, yang mana yang didahulukan, sholat sunnah ba'diyah atau sholat mayit? Mayit. Kenapa? Nah, karena hukum sholat mayit fardun kifayatin, sedangkan sholat ba'diyah adalah sunnah. Maka al-wajibul muqaddam ala sunnah, yang wajib itu dikedepankan daripada hal yang sunnah. Maka ketika misalkan anak tersebut lahir pas ketika Zulhijjah,
bulan Zulhijjah. Orang tua ingin beribadah terhadap anaknya. Begitulah yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Man arada, dalam maknanya Pak, bukan hadis ini. Man arada ayansika an waladihi ayyauqa 'anil gulam syatani wa 'anil jariyah syatun. Barang siapa orang tua yang ingin beribadah terhadap anaknya ketika lahir, maka sembelihlah bagi anaknya tersebut, makikanlah bagi anaknya tersebut 2 kambing untuk anak laki-laki, 1 kambing untuk anak perempuan. Bagaimana hukumnya kalau di bulan Zulhijjah? Dia mau akikah atau mau berkurban? Kalaulah memang lahirnya pada bulan Zulhijjah tersebut dan niatnya untuk akikah, akikahkanlah. Karena waktunya lagi akikah. Tapi ini anak udah gede, bahkan udah dewasa, tapi lupa diakikahin. Tapi emang lagi punya duit pas tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 lagi kurban. Apakah diakikahin apa berkurban? Maka dilihat waktunya. Karena waktunya lagi berkurban, maka disegerakan kurban. Kenapa? Karena mungkin tahun depan dia nggak punya duit Pak berkurban. Kalau misalkan untuk akikah bisa kapan saja menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar, sampai dewasa pun tidak masalah. Ya. Kalau misalkan orang tuanya belum mengakikahkan anaknya, karena akikah dalam dasar hukumnya adalah ibadah orang tua terhadap anak, bukan ibadah anak terhadap orang tua. Tapi kalau kurban, ibadah sendiri-sendiri. Apa? Seperti itu. Jadi lihat waktunya. Ketika dia misalkan, wah belojor nih, tanggal 10 atau tanggal 9 mau akikahin misalkan 7 hari, udah kelewat Pak. Udah kelewat hari kurban, berarti akikah. Seperti itu. Ya. Jadi dilihat waktunya. Kalau misalkan pada 10, 11, 12, 13 belum diakikahin, tapi pada kurban, lebih baik kurban. Karena hukumnya sama. Dia sunnah muakkadah, dia sunnah muakkadah. Tidak ada hukumnya wajib kecuali bapak mazhabnya Imam Malik. Kalau mazhabnya Imam Malik wajib. Tahun ini berkurban, wajib berkurban. Tapi akikah hukumnya sunnah. Semuanya ulama fikih mengatakan sunnah. Karena dia ibadah orang tua terhadap anak-anaknya. Berarti mana kuatannya? Akikah apa kurban? Kurban. Karena waktunya dia 4 hari dalam setahun. Tapi kalau akikah hari apapun bisa seperti itu, dan hukumnya sama sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak. Ada hal lain Pak, silakan. Ya silakan Pak. Saya bertanya, masih berkisar masalah kurban. Kurban itu sesuai dengan kaidahnya sapi 7 orang, kambing 1 orang. Jadi saya tanyakan, si korban ini ada bagiannya kira-kira sesuai dengan agama, berapa bagian orang yang korban dan ini? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sengaja Pak, saya nggak sudahin kajiannya biar ada pertanyaan. Kalau saya sudahin nggak ada yang nanya, entah. Udah lengkap, udah pulang. Gitu. Biasanya aja sini. Baik. Berkata guru kami dalam kitabnya, yazuzul lil mudahi ayyakula minal udhiyah al mutatawwi biha ma syaa. Seseorang yang berkurban pada hari berkurban boleh dia memakan dari kurbannya tersebut berapapun yang dia mau. Masya Allah. Wala yansa nasibal fuqara. Jangan lupa juga untuk membagikan bagiannya para fakir miskin. Jadi dia boleh makan, boleh setengahnya pun boleh. Tapi jangan lupa bagian fakir miskin. Wa mahma ukhidha wa tasaddaq bil baqi sahhat luhidiyah. Kalaulah dia itu ambil seluruhnya atau dia bagikan sedekah seluruhnya, maka sah udhiyah tersebut. Ilok diambil semuanya. Ilok bagi semuanya.
Wa husibal kul udhiyah, maka semuanya itu dikatakan udhiyah, berkurban. Namun ada perkataan ini, yazuzu li sahibil udhiyah ayyudakhir. Nah ini Pak, kalau di Mekah, di Madinah itu banyak Pak daging kurban Pak, ilok makan seharian atau 4 harian. Nah ini guru kami berkata, yazuzu li sahibil udhiyah, orang yang berkurban tersebut boleh ayyudakhir min lahmiha liman syaa, boleh dia menampung daging tersebut, naruh di kulkas Pak, untuk dirinya, untuk keluarganya, atau untuk keluarga yang jauh kalau mau datang, boleh. Ya, boleh nggak? Boleh, kan udah dipotong, udah jadi daging. Kecuali belum dipotong, udah dipotong. Wa kadzalika lahu ayyudakhir lil fuqara al ghaibin walau ba'dal 'id. Daging udah dipotong, belum dibagikan atau udah lebih ini, kita simpan di kulkas buat nanti saudara saya di Bandung mau datang, mau nyate bareng, ada Jawa Timur seminggu lagi mau datang, kita taruh kulkas prankster Pak, nggak masalah Pak ya. Atau untuk para fakir yang gaib, artinya tidak hadir pada pembagian tersebut, kita simpan dulu. Walaupun sudah hari Id itu udah selesai, misalkan udah tanggal 14 tapi daging masih ada, boleh dibagikan. Yang penting udah dipotong, jangan sampai belum dipotong. Iya, yang penting udah dipotong itu ya sembelihannya. Tu'taluhumul udhiya lil fuqara ghairul matbuha li anna dzalika wa anfa. Kita bagiin daging kurban tersebut memang mentah, jangan matang karena lebih manfaat. Kenapa? Dia bisa bikin rendang, dia bisa bikin semur, mau serah lah mereka ya. Kenapa? Lebih manfaat bagi mereka. Hatta la nulzimu bi aqliha sari'an, sampai kita tidak mewajibkan mereka untuk menghabiskan dengan cepat. Nah ini Pak, salah satu istimewa berkurban. Kenapa kita dianjurkan berkurban? Mungkin barangkali fakir miskin itu belum sama sekali dalam setahun belum makan daging. Maka kalau bisa kita daging, itu tadi yudakhir, kita itu nyimpen daging. Ntar dia perlu daging kita kasih daging, kita kasih. Seperti itu boleh, diperbolehkan. Yustahabbu idza arada mudiyat taqsimul udhiyah an takuna sulusannya. Ini disunahkan, dianjurkan bagi mereka yang berudhiyah, yang berkurban pada hari raya Idul Adha, membagikan daging kurban tersebut sulusan lahu, sepertiga untuk dirinya, sulusan li ahlihi, sepertiga untuk keluarganya, sulusan li aqarib, dan sepertiga untuk kerabat-kerabatnya, untuk teman-temannya, untuk tetatangganya, lis shadaqah, untuk diberikan, untuk bersedekah, membagi-bagikan. Ya, seperti itu. Jadi disunahkan. Jadi kalau mau diambil semua boleh nggak? Boleh aja Pak. Karena motongnya pas apa? Pas Idul Adha. Masa ilok Pak diambil? Ya dibagi lah sama tetangganya ya, kasihan ya, dibagi. Jadi hitungan dikatakan dia itu daging kurban ketika dipotongnya pas pada tanggal 10 sampai tanggal 13. Diniatkan untuk kurban dan juga membaca bismillah. Jangan lupa untuk menghalalkan dimakan. Ada lagi Pak yang ditanyakan? Silakan. Ketika selesai sholat Idul Adha, biasanya kan sholat jamaah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Itu batas. Ya silakan Pak. Ya dulu masalah korban. Baginya kalau kita potong sapi 7 orang. Kebetulan saya punya keluarga. Saya 6 orangnya itu berada 6 orangnya. Sedangkan sapi ini udah kembali untuk mencukupi 7 orang. Saya berinisiatif ketua arisan saya masukkan untuk mencukupi, apakah itu boleh? Baik. Ketua arisan duitnya di mana Pak? Ketua arisan duitnya bareng-bareng atau bagaimana? Ya, Keluarga inti atau keluarga borong? Keluarga besar itu. keluarga besar. Sekarang kebanyakan ada
Yang mengorban itu ada 6 orang ya, sedangkan Satu lagi orang, yang susah. untuk mencukupi 7. 7, sedangkan Iya. sapi ini udah dibeli ya. Iya. Ya bagaimana itu boleh? Baik. Ketika kategori sapi itu untuk 7 orang, maka tadi bisa yang 6 orang tersebut karena yang satu orang itu bisa mengambil 2 jiwa. Bisa mengambil 2 jiwa. Artinya bayarnya 2 kali lipat. Atau yang satu dari 6 ini mengambil 2 bagian, tapi bagian tersebut walaupun arisan tapi keluarga inti, bukan keluarga besar ya. Keluarga inti. Misalkan duit istri, duit suami, duit anak, duit bapak, itu boleh disatukan. Karena masih satu keluarga inti. Ya. Tapi kalau misalkan saya sama mamang saya bukan. Tapi saya sama bapak saya. Ya, saya sama ibu saya. Boleh disatukan. Arisannya itu arisan keluarga inti, bukan keluarga besar. Kalau keluarga besar bisa jadi keponakannya, bisa jadi iparnya. Nah, itu bukan keluarga inti. Seperti itu. Jadi boleh pakai arisan tapi arisan keluarga inti. Seperti itu. Lalu terakhir, bagaimana kalau misalkan motong kurban itu ada misalkan yang dijual kulitnya, gimana Pak? Kulitnya dijual bagaimana? Kulitnya tidak boleh dijual bagi orang yang memotong. Jadi orang yang menyembelih, yang ngasih hewan kurban, udah ikhlasin semuanya. Urusannya panitia. Jangan itu sapi gua itu, tak kulitnya bawa ke rumah, nggak boleh. Tak lu jual lagi. Nah, dijual itu jadi nggak boleh. Ya, tapi kalau dibagikan lagi boleh. Tapi kalau dijual kulitnya bagi dia yang memotong, itu tidak diperkenankan. Ujratul zazarnya, ini yang memotong, biaya potongan, yang memotong hewan kurban menyembelih. La tukhraju min lahmi bal yu'ta malan wa in kana faqiran ukhidha min nasibil fuqara awil hadiyah wa la yukhdu lahman minal ujrah. Jangan bayar orang yang beli tersebut dengan daging kurban. Lu yang motong ya, tuh lu bawa kepala sebagai bayar, nggak boleh. Tapi kasih uang. Ini bapak yang motong, nah ini 200.000 dari panitia, 300.000 misalkan. Kalau 1 juta bilang saya Pak. Ya, jadi kalau yang motong jangan misalkan bayarannya dari daging. Yang motong tuh kaki, bayarannya nggak boleh. Harus dikasih uang. Ataupun bentuk hadiah. Tapi jangan dari daging. Ya. Itu ya boleh saja, itu kan sedekah, beda lagi. Tapi bukan untuk bayaran ya. Jadi bukan untuk bayaran. Misalkan dikasih kepala atau dikasih kaki, tapi bukan untuk bayaran motong. Ya, gitu. Ya, seperti itu. La yajuzu naqlu lahmil udiyah ila baladin tazidu an masafil qasr. Jangan sekali-kali daging kurban tersebut dibawa ke kampung jauh sampai kita mengqasar salat. Boleh. Orang terdekat dulu, fakir miskin, tetangga-tetangga kita, kampung kita. Kalau udah semua kebagian, boleh ke Palestina, Pak. Ini donasi untuk kurban ke Palestina lah. Kampung kita ini belum kebagian, Palestina. Kecuali dia misalkan ngasih ke Masjid Besar Ar-Ridwan 7 sapi, boleh ke Palestina, Pak. Lah ini ke Masjid Ar-Ridwan belum ke Palestina. Ya, bukan kita menyempelekan mereka, tapi kita mengkaji hadis, mengkaji fikih seperti itu untuk bersedekah kepada orang yang terdekat. Begitupun berkurban. Illa lik aqaribihi au idza intafaqara baladi, kecuali untuk keluarganya, misalkan jauh. Yang tadi saya bilang di Jawa Timur mau datang nih, karena saya berkurban, boleh kita tinggalin Pak dagingnya. Ya. Udhiyat tasyanil mayit idza wassa biha nih Pak. Boleh kurban untuk si mayit tapi dia yang berwasiat. Wasiat. Tapi boleh nggak yang berwasiat? Pertanyaannya. Ini orang tua kita belum berkurban, udah meninggal. Boleh nggak kita kurban? Boleh nggak?
Boleh saja, karena apa? Kata Rasul SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara berbakti saya kepada orang tua saya? Salah satunya adalah atasaddaq lahuma. Kamu bersedekah untuk keduanya. Salah satu cara kita bersedekah dengan berkurban. Jadi ambil hadis yang umum. Walaupun para ulama fikih mengatakan kalau dia wasiat baru berkurban. Mungkin barangkali Pak. Mungkin barangkali anaknya miskin, lama saya berkurban buat orang tua saya aja belum berkurban. Tapi kalau orang kaya sah-sah saja, karena itu pun dari harta orang tuanya. Tapi kalau dia miskin misalkan, lah saya aja belum berkurban, orang tua saya berkurban. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, innallaha al-ghafurur rahim. Mari kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, guru-guru kita, siapapun itu yang sedang beribadah haji atau umrah ke tanah suci Mekah dan Madinah pada bulan-bulan ini, mudah-mudahan Allah berikan nikmat sehat wal afiah, panjang umurnya, dipermurahkan ibadah hajinya dan umrahnya. Mudah-mudahan pulang ke tanah suci membawa haji mabrur, membawa keselamatan, dan mudah-mudahan kita semua yang di Indonesia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju Baitullah untuk beribadah haji dan umrah ke tanah suci Mekah dan Madinah dengan hartanya halal, dengan jiwa yang tenang, dan mudah-mudahan kita pun bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqdatan wa manama di dunia maupun akhirat. Al-hadina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqam dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajat min hawaij dunya hiya laka ridha wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin irhamna wa 'afina ya wa'afina 'afu 'anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.